Kita lanjutkan di segmen 3, perbincangan kita semakin hangat. Betapa perekonomian Indonesia apabila kita tidak melakukan antisipasi dengan baik, menurut Ibu tadi hanya 3 bulan cadangan devisa. Ya. Cadangan devisa bisa dibantu melalui sektor pajak tentunya. Nah, di segmen ketiga kita akan membuat sebuah analisa sederhana kira-kira Ibu ya, Pak Jody. Ya. Bagaimana sih menganalisa situasi ini dari sisi Bapak sebagai pakar pajak maupun Ibu sebagai pakar makroekonomi. Dari sisi pajak Pak, Ya. mana analisa Bapak? Ya, sebetulnya saya masih pada posisi bagaimana menjadikan suatu aturan dalam masa yang tertentu ini ya, masa temporary, masa pandemik ini, yang efektif, yang efisien, yang bisa sampai pesannya, ya. Ini yang saya simpulkan. Nah. Ya. Saya hanya ada beberapa tentang masalah insentif yang tidak bisa terserap dengan baik ini, Pak Sunda ya. Pertama kita harus mengorbankan bahwa masa yang singkat ini udahlah jangan berharap tentang penerimaan pajak ya, supaya kita bisa memelihara basis pajak. Ya. Bapak bisa bayangkan bahwa sekarang ini melalui Perpres 72 barusan saja kira-kira bulan Juni ini tanggal 24 kemarin itu sudah diperbaiki lagi Pak, supaya angka defisit udahlah jangan dikhawatirkan 3% atau berapa persen lagi, udah jangan dipikirkan ini posisinya soalnya gawat darurat. Ya. Ini bukan suatu hal yang biasa, Ya. gitu ya. Defisit dilepas sehingga masalah belanja dilepas. Penerimaan pajak tidak begitu terharap, tetapi juga lebih bisa cermat dalam memberikan insentifnya, ya toh, Pak. Nah, ini insentif yang harusnya diberikan supaya sampai tidak 10%, dia harus bisa termanfaatkan dengan baik. Pertama, dilepas. Kedua, dengan desainnya dari peraturan memang harus jelas. Automatically, sebagaimana saran WHO, dia harus tanpa pakai surat yang ruwet-ruwet, administrasi yang ruwet-ruwet, bisa setiap wajib pajak bisa manfaatkan dengan baik, dengan cepat. Ya. Bukannya tidak dipercaya, tapi wajib pajaknya, tapi memang dibutuhkan, tetapi bukti-bukti dan sebagainya, katakanlah begitu untuk bisa dikatakan. Tapi juga tidak terbatas pada warga atau wajib pajak yang terdampaknya terlalu harus berkaitan dengan rumah sakit saja. Ya. Harus supplier rumah sakit saja. Ini hampir seluruh sektor, Pak. Seperti tadi bukan dikatakan tadi kan. Hampir seluruh sektor, pariwisata dan sebagainya. Itu Mbak Iya dikasih juga insentif-insentif yang bisa menghidupkan Ini mereka. kan hasil mitigasi Bapak. Ya. 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 Nah, ini mitigasi loh Bu dari Ya, Pak. sektor pajak Ya. ya. Dari Ibu, analisa risiko ketika pajak berbicara seperti ini tadi. Nggak usah kita bicara 2-3%. Minus 5% juga. Ini kan extraordinary kira-kira gitu. Iya, pajak saja sendiri sudah semester pertama sudah negatif, Bu. Nah, Pertumbuhannya itu bagaimana, Bu? negatif. Hasil mitigasi ini Bu. Iya. 15%. Disinkronkan dengan sektor Jadi makro. begini Pak, ini ada kekhawatiran dari pihak pemerintah. Kita itu di satu sisi kita tuh membutuhkan pajak Pak. Ya tapi di satu sisi yang lain kenyataannya itu mayoritas dari para pengusaha wira swasta di bidang BUMN, oke jangan BUMN lah, UMKM ya, atau bahkan yang cottage industry yang harus membeli bahan baku yang terdampak oleh pajak, itu amat bergantung kepada ini pajak mau dibagaimanakan Pak, begitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin pemerintah harus berani mengambil langkah di satu sisi ya, untuk kelompok-kelompok tertentu membebaskan dulu pajak ini. Padahal sudah ada Bu, dalam paket itu untuk yang import dan sebagainya ya. Kebutuhan-kebutuhan itu PPh 22 import hampir semua PMK dia selalu bebaskan Bu. Oke, berarti sekarang seperti yang saya katakan tadi Pak. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebentar, ini persoalan Pak. jadi problemnya Sebentar. di sini. Jadi dibutuhkan pemerintah tuh butuh membentuk satu tim untuk membantu menjembatani antara pajak dan industri. Ini tim belum ada. Ini kayaknya tidak terjembatani begitu. Jadi kita usulkan bentuk Iya. Satgas, pandemi. tim satgas baru Iya. apa gitu bidang ekonomi. Satgas untuk membantu apa yang telah diputuskan di pajak, kemudian membantu mengkomunikasikannya untuk industri dan membantu merealisasikannya, Pak. Kepada pelaku bisnis. Mungkin gugus tugas, Pak. Nah, mungkin gugus tugas ini ya. sebetulnya fungsinya memang dalam rangka pandemi. Cuma gugus tugas ini kan lebih konsentrasi pada kesehatan kan, Pak. Bapak lihat hampir setiap hari itu Pak Ahmad Yuryanto memberikan pengumuman tentang kesehatan. Kenapa tidak ekonominya sekalian? Kan gitu Kalau pertanyaannya. boleh saya berpendapat, saya setuju gugus tugas ekonomi itu penting. Penting ya. Karena tadi sejak awal kita berbincang beberapa bulan lalu itu,
Ekonomi atau kesehatan? Kesehatan atau ekonomi? Tapi gugus tugasnya ada di kesehatan. Iya. Ekonominya tidak ada gugus tugas. Padahal ekonomi ini mematikan, dia Ya. bom waktu. Padahal hasil mitigasi menunjukkan tadi. Ya. Dan ada lagi, risiko-risiko. risikonya banyak memang. Kan sekarang sendiri takut disalahkan. Iya. Dia agak dilepas PSBB-nya Ya. supaya hidup, Ya. supaya ekonomi itu ada, supaya mereka jualan dan sebagainya. Risikonya bertumbangan lah di angka itu Ya. makin tinggi kan, kematian dan sebagainya. Nah, ini memang tugas pemerintah, saya pikir, mitigasi saya tadi, saya katakan. Juga selain daripada ibu butuhkan adalah suatu butuh jembatan, Iya. angka bahasa komunikasi dan sosialisasi Setuju. menjadi sangat penting, Balik ke Pak. tadi ya. Peranannya Bahwa itu. komunikasi publik Ya. ini tidak tuntas, Pak. Ya, sosialisasinya. Ya, sosialisasinya. Selain itu, di satu sisi juga desain daripada ketentuan harus Ya. kesinambungan, Ya. terencana, berpikir masa depan 5 tahun ke depan, bagaimana pasca krisis nanti juga harus dipikirkan. Ya. Termasuk nggak lepas juga accountability-nya juga kuat. Ya. Harus akuntabel. Harus, Pak. Kalau nggak Jadi bisa artinya nggak kan- karu-karuan. Kita bicara dengan akar rumput itu jangan berbicara bahasa dewa kira-kira Iya. gitu. Iya, Oh, iya. menurut saya langkah pertama ini belum ada, Pak. Jadi terdata, Pak. Data yang secara pasti ada berapa yang butuh bantuan, butuh bantuannya apa, dan dalam bentuk apa. Ini data ini masih belum mencakup keseluruhan, Pak. Ini yang menyebabkan kita seperti sekarang ini, Pak. Serba bingung jadinya. Soal data saya agak menyimpang sedikit, Bu. Ya, Pak. Bantuan sosial aja pusing datanya, Bu. Nah, Bagaimana sama- tuh? Bagaimana sama itu ngawal soal data datanya itu. juga nggak Sekarang bagaimana jelas. data ini kita Ya. awali nih? Ya, itu masalah data, Pak. Masalah data ya. Masalah data. Kita artinya mengalami kelemahan yang sangat terstruktur ketika bicara data. Ya mudah-mudahan saja nanti ketika kita berbicara ini ada yang memikirkan tentang Ya. bagaimana mengkreasi sebuah data sehingga Data. tidak terjadi lagi kasus-kasus atau isu seperti bantuan sosial tadi. Kembali ke analisa kita, Ibu, tentang sektor-sektor yang harus tumbuh, ya, harus kuat. Mungkinkah pemerintah membiayai secara utuh pertumbuhan sektor-sektor tadi? Kalau membiayai secara utuh saya ragu, Pak. Karena kita juga pada saat ini dengan anggaran yang begitu terbatas ya, dan juga dengan mata uang asing yang tadi saya khawatir 3 bulan, 6 bulan mungkin kalau tidak diperbaharui akan hilang. Berarti yang harusnya ada itu adalah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan, Pak. Untuk menggratiskan barangkali bisa, tetapi tidak semuanya bisa gratis, Pak. Oke. Itu harus ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan siapa saja yang akan digratiskan. Yang dimaksud dengan digratiskan itu bagaimana, Bu? Ya, kalau gratis itu berarti oke deh, kamu 3 bulan, 6 bulan ini tidak perlu bayar pajak dulu. Oke, balik kembali artinya ke Balik ke pajak sana, ya. ya. Iya. Tapi ada yang ya kalau Anda kayaknya bisa lah bayar pajak 5% aja deh, 10% aja gitu dari yang seharusnya begitu ya. Ya, menurut Seperti saya, skema pengampunan pajak atau bagaimana? kalau skema pengampunan pajak itu barangkali skema yang udah lama ada ya, Pak ya. Sudah ada memang itu jurus-jurus yang apa namanya jimat terakhirnya. Ya, ya. jimat Artinya terakhir, ini kan ya. harus Banyak tiap hari. unusual gitu Unusual, ya, ya. tidak Ya. usual gitu Ya. ya, unusual. Ya. Konkretnya, Bu, Kalau menurut saya lagi-lagi pemerintah ini harus berani memutuskan siapa yang pada saat ini tidak perlu mendapatkan beban pajak ini dan siapa yang oke kamu dapat, kamu tetap harus membayar beban pajak tetapi dalam jumlah yang sudah direduksi maksud saya untuk jangka waktu menurut Ibu tertentu. sektor mana sebutkan aja, Bu, nanti kan Oh. di rensol beliau. Ini pajak tidak bisa itu, harus yang ini gitu loh, Bu. Sektor mana kira Bu? Saya sih 2 sektor tadi Pak, saya melihat Pariwisata data dengan manufacturing ya. Pak, gimana Pak? Padahal Ya. pajak lebih banyak dari situ, Pak. Iya, manufacturers, ya, industri, Pariwisata. ya, memang penyedap tenaga besar, tenaga Besar. kerja banyak. Ya. Yang sampai saat ini pun paling lama lockdownnya dia, karena mengundang orang kan. Iya, betul. Pariwisata cepat berkumpulnya orang Iya. juga, sehingga memang sulit. Justru di Kadin, Pak, waktu beberapa insentif itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, oleh Presiden, sebagainya. Kadin, Apkindo, semua para pengusaha mewakili. Mereka teriak, kenapa pasti pemerintah tanggung dalam memberikan insentif? Nah, kan. Dia bilang, kenapa tidak yang sebaik Ya. yang kita bicarakan tadi kan, lebih baik kita korbankanlah secara temporer inilah Betul. penerimaan Ya. ya. Ya kenapa sih misalnya kebijakannya dikurangin 30%? Kenapa nggak 50% sekalian? Ruginya udah pasti lebih gede lagi karena udah pasti rugi kok kita. Ya. Masa kebijakan-kebijakan cuma 30% saja, pengurangan asuransi PPh pasal 22 misalnya, atau pengurangan penghasil brutonya. Kenapa sih tidak 50 atau sekalian, karena nggak bakalan untung deh nanti di akhir tahun gitu ya. Juga kemudian ada lagi, kenapa sih cuma sampai September?
Karena pemerintah berpikir bahwa September itu pandemi udah hilang. Belum Ya, tentu. belum tentu. Kenapa juga nggak setahun fiskal saja sampai Desember? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak di masyarakat, Pak. Ya, ya. Nah, ini barangkali mungkin catatan buat para pengamat ekonomi, bukan hanya pengamat, pembuat kebijakan, itu Pak, tentunya bagaimana membuat sesuatu yang jangan tanggung. Nah, kalau memang setahun saja. Ya. Kemudian kita pandai-pandai lihat penerimaan UKM kan kecil sekali, Pak. Kecil. Itu bebaskan semua saja. Setuju, Pak. Pasal 21-nya juga bebaskan Setuju. semua saja. Jadi tidak dipilih-pilih gitu loh. Jadi masyarakat dalam kondisi tertekan akan semakin tertekan ketika muncul tadi terlalu banyak peraturan, regulasi, Dan belum ada keputusan, belum Pak. ada keputusan. Kemudian dipilah-pilih, dia harus terdampak. Artinya terdampak Ya. itu harus yang berkaitan dengan rujukan rumah sakit. Ya. Yang tidak rujukan rumah sakit juga banyak sekali yang terdampak. Ya. Jadi istilah terdampak itu juga menjadi satu misteri. Ya. Ini nomenklatur baru. Terdampak yang mana tidak ini? terdampak. Kalau terdampak itu kan bisa juga, Pak. Misalnya belanjaan dia atau dagangan dia tidak ada yang belanja, Pak. Ya itu terdampak juga kan. Nah itu terdampak. Terdampak Dianya juga. sih sehat saja, tapi tidak ada yang belanja. Nggak ada yang beli barang dagangan dia, Karena Pak. ada pandemi income juga yang kan. masuk. Bukan Iya. karena dia Betul. tidak berkaitan transaksi dengan rumah Iya. sakit yang dirujukan, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan, padahal Tapi dia terdampak. pedagang, terdampak. Betul. Jadi sangat luas sekali. Nah, dari peristiwa ini ada pemerintah, Pak, Ya. pelaku bisnis, atau pelaku ekonomi, ada perwakilan rakyat DPR, ada masyarakat. Dari kacamata Bapak dan Ibu, 5 elemen ini sudahkah melakukan kolaborasi? Belum, Pak. Ya. Belum optimal. Belum optimal. Belum optimal. Tapi langkah-langkah itu sudah terlihat. Langkah-langkahnya ya baru sampai pada sebatas wacana ya, sebatas diskusi, sebatas harus begini, harus begitu. Iya. Nah ini harus ada yang menjalankannya, ini siapa begitu ya. Karena saya secara pribadi melihat pemerintah repot sendiri. Ya, Hanya pemerintah yang mikirkan. Iya. Setuju. Sektor lain barangkali tidak menuntut, tetapi coba memahami juga sulit. Itulah Pak, sosialisasi pajak pun, Ya. komunikasi ke pajak pun tidak bisa berjalan Direktorat Jenderal Pajak sendiri atau Kementerian Ya. Keuangan sendiri. Itu harus para konsultan pajak, para masyarakat ikut membantu, para dosen-dosen di kampus-kampus. Ya. Tanpa itu tidak ada sosialisasi Pak, nggak bisa efektif. Itu pasti itu satu teori yang pasti itu diajar. Jadi yang terbaik seperti apa? kalau menurut saya yang terbaik sekarang itu betul-betul harus ini ya, harus apa? Pemerintah kita harus berani melakukan turnaround, Pak. Ya. Turnaround. Jadi saya tetap berpendapat bahwa harus dibentuk tim yang akan menjembatani antara pelaku usaha, terutama pelaku usaha di sektor seperti manufacturing tadi atau sektor tourism tadi, pariwisata, atau juga sektor UMKM. Nah, satu lagi Pak yang di Indonesia barangkali perlu kita ketahui bersama, yang melakukan usaha pribadi tetapi belum bisa masuk UMKM itu masih ada Pak, cottage industry. Apa itu, Bu? Cottage industry. Cottage industry. Apa Cottage itu, Bu, industry itu bentuknya? misalnya dia menghasilkan sesuatu ya untuk sehari itu aja Pak. Penghasilannya buat dia makan dan untuk dagang besok. Ini istilah baru atau Oh, enggak, apa? Pak. Kan ada home industry, Ini sekarang cottage industry. ya. Cottage industry itu seperti Iya. saya ambil contoh aja seperti abang yang jualan tahu tadi ya Pak Ya, ya. ya. Ya, jadi dia jualan makan hari sehari ini itu ya. Ya, ya hanya buat untuk makan hari ini hari. dan juga supaya besok bisa dagang lagi. Begitu. Tingkat survive-nya. Buat survival aja. Itu. Mereka hanya survival Ya. aja ya. Nah ini pemerintah harus membuka mata lagi dan menghasilkan data yang lebih bagus lagi. Oke. Cottage industry-nya siapa dan di mana harus kita bantu begitu. Sebarannya di sekarang seperti apa, Bu, cottage industry ini? Itu hampir di semua kota besar di Indonesia ada, Ada. Pak. Ada. Apakah Ibu yakin atau Bapak bahwa cottage industry juga bisa menjadi elemen yang bisa mendorong, membantu hidupnya kembali sektor ekonomi ini? Bisa Pak, bisa. Tapi kan harus bergantung kepada Bapak Asuh, Bu. Bisa, tidak perlu tergantung pada Bapak Asuh Pak. Kalau sekarang barangkali kalau pemerintah tidak sanggup menyelenggarakan Bapak Asuh, ya ini harus diselenggarakan saja bantuan pendanaannya mau seperti apa begitu. Soal pendanaan saya Ya. menyambar aja. Ya, Itu bagaimana? fungsinya pendanaan PMN atau apa itu saya lupa. PMDN? PMDN? Bukan. Oh PNM. PNM. Oh, Yang Mbak Dani. dulu apa BNI, Ya. Mandiri Waduh. gitu kan. Itu masih efektif apa tidak? Ah, itu kurang efektif Pak. Kurang efektif ya. Udah nggak populer Jadi dalam banget. konteks Kurang efektif. seperti sekarang menghadapi COVID, gugus tugas itu Ya. yang paling Paling dibutuhkan lah ya. dibutuhkan. Jadi ini yang harus segera disadari oleh pemerintah ini bahwa harus mengambil langkah-langkah yang
tidak lagi biasa-biasa aja, Pak. Ya. Ya betul, kalau Ibu tadi mengatakan yang penting tim, jembatan, bolak-balik. Iya. Ya. Sebetulnya pikiran saya sudah ada pemerintah itu yang disebut gugus tugas. Gugus tugas. Cuman konsentrasinya kan ke Kesehatan. kesehatan. Tidak Sebaiknya mungkin memang ada. gugus tugas itu kita bagi dua. Ya. Kesehatan satu, ekonomi satu. Ya, oke. Ya. Supaya tidak membuat satu lembaga ad hoc baru Ad hoc lagi. baru, ya, Tidak ya. Kementerian Saya Keuangan yang bikin karena dia mendominir masalah ekonomi sehingga dibuat tim ad hoc. Tambah banyak kemudian sekpres presiden bikin tim ad hoc lagi. Ya, Nggak ya. usah. Ini aja gugus tugas. Artinya maaf, gugus tugas ini justru bisa nanti menggabungkan keseluruhan. Katakanlah ada modal di sini, modal di sini, itu kan gugus tugas bisa meramunya, Betul. bisa memanagenya dan sebagainya. Ya, baik. Ini segmen 3 kita tadi sudah berbicara tentang analisa. Tentunya untuk menutup segmen ini, saya akan mencoba juga menyampaikan kepada pemirsa bahwa dari perbincangan ini muncul poin-poin penting. Yang pertama bahwa Indonesia secara nasional, perekonomian ini memang dalam keadaan kritis. Ya. Setidaknya kita dapat gambaran tadi, cadangan devisa kita hanya untuk 3 bulan. Tapi who knows, sebenarnya kita bisa menjadi 1 tahun dan sebagainya. Dengan gambaran tersebut, ada sektor-sektor yang bisa kita kreasi, kita create untuk menambah devisa, yaitu sektor pajak. Namun dari hasil mitigasi bidang perpajakan ternyata juga agak menyulitkan. Sebagai bukti adalah insentif 120 triliun baru terserap hanya 10%, 12 triliun. Ada kebingungan, ada kegamangan di masyarakat menggunakan elemen pajak ini untuk menghidupi kegiatan perekonomian. Di samping itu ada sektor-sektor sebenarnya ekonomi yang bisa mendrive kembali, yaitu sektor pariwisata dan manufaktur. Ya. Tapi apakah sektor ini juga dapat menyerap kegiatan ekonomi tadi? Banyak hal-hal yang masih bisa kita kreasi di masyarakat. Salah satunya adalah tadi ide dari Ibu Kandi yang disebut dengan cottage industry. Mereka lebih survive daripada titik lain. Namun persoalannya, kita memerlukan sebuah tangan yang kuat. Ya. Apabila ada political will, maka gagasan dari kedua pakar adalah membentuk gugus tugas ekonomi yang terpisah dari gugus tugas kesehatan. Ini ada dua sektor yang sekarang sedang kita perbincangkan sebagai pilihan. Gugus tugas kesehatan sudah jalan, kita bandingkan dengan gugus tugas ekonomi yang kita pikirkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa dibentuk. Demikian kira-kira pemirsa perbincangan kami dengan dua pakar. Terima kasih Pak Jody. Terima kasih. Silakan dengan pemirsanya. Terima kasih, Ibu Kandi, Terima kasih. pemirsanya. Demikianlah bincang-bincang kami dalam program Bersama Pakar di Mata Milenial Indonesia Televisi. Terima kasih.